Halo brother, bertemu lagi sama kita berdua. Gua Javier Dan gua Audi di sini. Welcome to Viscous Brother. Jadi kita hari ini bakal ngebahas sepatu lokal lagi. Ya, benar. Bikin lokal lagi nih guys. Kalau kalian video kemarin hidden, sekarang apa nih Di? Kita mau bahas ini. Kalau dari judul udah bisa ditebak sih. Iya. Nah, kita akan Yaitu bahas Sage. Sage atau Sage? Sage, Sage, ya terserah kalian lah pronunciasinya gimana ya. Kalau kita mau Apa tuh? menjunjung tinggi lokal pride kita Ya ngomongnya Sage, benar. Sage. Jangan Sage atau Bener. apa sih ya sih. Nah, Sage itu awalnya yang gue tahu nih ya, itu produk jeans. Denim. Jadi itu yang gue baca nih dia, Sage itu tuh awalnya keluar itu tuh pada Agustus tahun 2012. Jadi fokus dia itu tuh emang di denim selvedge gitu yang materialnya raw. Tapi semakin kesini kalau gue bilang dia itu kayak out from the comforting zone dia. Jadi dia kayak ngebuat sepatu tapi berbahan dasarnya dari jeans denim. Ya kalau kita pikir juga untuk produk lokal sepatu berbahan jeans kan nggak banyak. Iya, hanya di doang bisa dibilang sih. Ya, nah terus juga Sage kayak fansnya banyak banget gitu Terus loh. banyak ya. Soalnya kan dari awalnya emang jeans dulu kan. Dan juga emang ini sih apa dari produk raw jeansnya itu yang lebih yang selvedge, yang lebih ditonjolin lah sama Sage. Benar. Nah langsung kita aja lihat ke sepatunya. Nih guys, kalau lihat sepatunya nih dari kotak. Nih kalau first impression gue waktu sepatu ini datang, kotaknya bagus banget sih. Dari desainnya dia niat banget. Tapi materialnya ya kalau itu personal buat gue, materialnya kurang aja sih kotaknya karena desainnya udah bagus. Kayak materialnya ada logonya di sini, terus di kerdus sini gimana ya, kayak kerdus tipis gitu loh. Iya, terus pattern juga bagus sih sebenarnya. Kayak dibanding lokal brand yang lain ya. Lokal brand lainnya. Terus di samping kirinya juga ada tulisan Sage-nya, di samping kanannya juga ada tulisan Sage-nya, dan tapi sayangnya di bawahnya dia nggak ada buat size chart apa sih namanya kaki lo gitu loh. Jadi cuman kosong doang gitu guys. Nah kalau di sebagian belakangnya ini ada cuman tulisan ukuran sepatunya sama yang temen gue punya ini, sepatunya itu yang tipe 3 dia. Iya, tipe 3. Nah, terus juga kalau ini ya, kalau diperhatikan ya. Ini kalau untuk ukurannya, biasanya kan untuk ukuran 43 tuh dia di ukuran US-nya 9. Ini dia di US-nya 10. Nah, jadi emang kalau yang biasa pakai ukuran 43 itu emang agak kegedean dikit. Oh iya, by the way, Sage ini tuh sebenarnya ada 3 tipe. Tipe 1 yang gambar kayak gini, tipe 2 yang kayak gini lagi, dan tipe 3 yang kita pegang sekarang nih, yang kita bakal mau review. Produknya nanti kita langsung kita buka aja. Oke. Terus ya, ini juga kalau lihat patternnya nih, pattern ini nih kayak apa sih, suku Indian nggak sih? Suku-suku Indian gitu. Kayak pecinta alam ya, gue nyebut ya. Cinta alam. Oke, nah ini yang agak gue seneng nih. Buka kerdusnya punya dia nge-slide, bukan dibuka kayak biasa gitu. Iya, kayak punya kesan eksklusif aja gitu loh. Nah, dan juga dapat kayak tote bag-nya juga gitu sih. Ya, ini sih yang gue suka. Dia ngasih kayak bungkus lah, ya. Kayak ngasih bungkus. Jadi kayak gitu. Lokal untuk orang Indonesia dibuat bagus. Sedemikian kayak rupa. Jadi kayak seniat premium. Nah, seniat mungkin bikin. Nah, Di ngomong-ngomong, waktu lo beli ini, by the way guys, ini bukan sepatu gua, ini sepatu temen gua, Audi. Ngomong-ngomong nih, Di, lo waktu beli ini berapa harganya? Gue beli waktu itu di sekitar 300-an. 3.000, nggak nyampe 400.000 ya? Tapi di bawah 400.000. Di range segitulah. Ya. Guys, harga 300.000 kalian dapat box yang keren, terus dapat tote bag juga, ya kan? Bukan tote bag sih, ini kayak bungkus sepatunya. Bungkus sepatunya, ya, bungkus sepatu. Benar-benar langsung aja. Langsung kita buka. Nah, nih guys. Ini sepatunya langsung aja. Ini Sage tipe 3. Tipe 3 yang low tapi ya. Kalau tipe 1 tadi udah ada gambarnya, dia ada apa namanya nih? Kayak apa sih namanya? Benang-benang gitu yang di belakangnya. Lining benang gitu loh. Ntar gambarnya kalian bisa lihat sendiri gitu. Itu bedanya. Nah, terus kalau di tipe 3 ini dia pakai emboss lambangnya. Terus toe cap-nya juga beda. Dia ada kayak paling beda. Sirip-sirip ikan itu sih menurut gue sih yang paling beda sendiri. Dan juga guys yang gue baca, dia ini tuh nggunain bahan raw denim yang ukuran tuh 15 oz. Jadi oz itu atau oz itu satuan untuk ketebalan denim. Ini dia nggunain 15 oz. Nah, terus juga ini sih ya, pembuatan dari sepatu ini menurut Sage-nya dia menggunakan bahan-bahan daur ulang. Oh, recycle ya? Nah, recycle, kata recycle-nya dan menurut mereka itu sudah menghemat
Budget 2000 liter air. Oh, oke. Bagus. Kan lumayan kan tuh, Iya, 2000 liter lumayan. air. Dari satu sepatu. Gimana kalau dia mass production tuh udah berapa liter tuh? Nah, tuh, menyelamatkan bumi itu emang baik. Baik guys, dicontohin ya. Oke, langsung kita review ke sepatunya. Dari luarnya dulu ya. Hmm. Kalau gue lihat nih guys ya, dia tuh punya material denim tuh yang cukup tebal untuk ukuran sepatu karena ini Benar. 12 oz. Terus untuk bagian toe cape-nya ini gue suka banget sih guys. Kalau kalian bisa lihat nih detail-detailnya. Ini tuh kayak sirip ikan sih, kayak Iya. apa sih namanya, garis-garis gitu. Dan Iya. itu yang bikin beda sebenarnya. Ngasih kesannya berbeda sama sepatu lain aja kayak gitu. Nah, terus ini juga sih, Apa? kalau gue denger-denger kata orang ya, katanya sih gerah sepatunya. Ya gitu ya. Nah, gitu. cuman kalau menurut gue pribadi, gue sendiri, gue merasa sepatu ini sih tidak gerah. Apa Karena- mungkin kalau orang pakai, mungkin dia pakai yang high atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi gue denger juga sih dia ada beberapa reviewer yang dia tuh nggak suka sama shock liningnya ini karena ini terlalu pendek menurutnya. Makanya katanya tuh si Sage itu mau ngebuat kayak volume 2-nya dari sepatu ini. Jadi shock lining itu rada tinggi gitu. Tapi menurut gue ini sih sepatu ini perfectly executed ya, maksud gue kayak dieksekusi dengan baik karena menurut gue ini ringan, Iya. terus midsole-nya fleksibel juga, jadi buat dipakai jalan tuh Harian enak. daily Ah. use lu enak. Dan memang kalau untuk ininya rendah, justru itu mempermudah kaki lo bergerak sih kalau menurut gue. Itu menurut gue. Iya. Tapi kalau gue nanya nih, Iya. menurut owning experience lu, Hah. lu merasa gerah gak sih terkadang pakai sepatu ini? Enggak, gue nggak pernah Sama merasa sekali. gerah. Karena gue sering banget pakai kaos kaki. Tapi lu nggak sama sekali gerah? Kaos kaki gue juga kadang tebel-tebel banget kan. Oh, Nah, apalagi terus lu juga sering naik kayak- motor pakai ini ya? Itu emang maksud gue ini sepatu sangat bisa diandalkan aja. Daily use ya, daily use ya. Iya, emang tapi ya itu gue bilang ini fleksibel dibanding sepatu lokal lainnya. Nah guys, masuk ke bagian outsole-nya. Hmm. Ini tuh outsole tuh dari yang gue tahu dia tuh make sejenis open molding gitu. Yeah. Dan yang gue baca juga kalau kalian mau bikin suatu produk sepatu pakai open molding, itu cost-nya tuh mahal banget. Yeah. Soalnya mesin buat open molding tuh bisa sampai ratusan juta, bahkan miliaran sih. yang Benar, gua benar. baca. Dan dia dengan harga 300 di bawah 400.000 dan pakai open molding guys. Ya itu udah cukup bagus. Ya kayak inilah, kayak Nike Air Max aja pakai Iya, blow pakai molding. molding. Ini open molding. Apalagi lokal. Lokal. Iya. Bagus sih. Oke, bicara sepatunya bermotif jeans. Motif jeans. Sage ini emang Jeans. produk apa namanya, produk penjual jeans ya. Jeans. Penjual Raw denim. denim. Nah, Raw denim. terus dia mengeksekusi sepatu sesuai dengan lining celana jeans. Celana jeans. Pasti celana jeans ada embossnya. Emboss. Emboss patch-nya di belakang nih tetap ada dan di insole-nya juga ada. Tapi ini bisa dibuka nggak sih emboss? Embossnya nggak bisa dong. Enggak, maksud gue soal ini bisa dibuka nggak Oh, sih? nggak bisa. Ya sama kayak denim-denim mereka kan. Nah, Ada embossnya juga. Nah, menurut gue kesan dikasih emboss ini ngasih kesan premiumnya lagi. Iya. Karena nggak banyak sepatu ngasih emboss di dalam sepatunya. Apalagi kalau beberapa brand sepatu kan cuma dikasih tulisan doang kan. Iya. Dan itu biasanya hilang tulisannya, ya nggak sih? Kalau ini tuh ya paling cuma kuning doang sih Bener, embossnya bener. gini. Nah, terus kayak ada pattern jahitan di sini, itu kan kayak ibarat kayak kantung celana jeans kayak Ya, gimana kan. ikutin pattern. Benar. Nah, terus ini sih ya, tadi kan kalau kita kemarin sempat bahas sepatu ini gerah kan. Nah, gue juga punya ide kayak kenapa nggak dikasih lubang angin kayak Converse. Converse. Ternyata sudah dikasih. Tapi Gue nggak sadar. tapi yang gue bingung ya, menurut orang-orang gerah, tapi menurut temen gue tuh nggak gerah guys. Nah, Jadi itu. ada beberapa opini yang bisa dibilang valid dan juga bisa dibilang nggak valid. Yang nggak Mungkin validnya tergantung- gimana? Nggak tergantung kaki, sama tergantung orangnya. Iya sih, Iya kalau kan? tergantung selera, memang. Iya. Kalau selera, dibilang selera kan semua orang beda kan. Beda-beda. Nah, tapi menurut gue, ekspektasi pertama gue sih ya dengan Iya. sepatu ini bahan jeans, Sage. Nah, gue tahu Sage raw denim, Ya udah ini udah main sama dia tebel-tebel, gitu kan. tebel-tebel. Terus kualitas bagus dari Ah. Jepang gitu kan. kalau gue mikirnya tebel di sepatu emang nggak ini apa nggak kaku apa ya, ternyata tidak kaku. Nggak kaku. Makanya gue senangnya Fleksibel di ya? situ. Gue senangnya sih di situ. Jadi kayak membayar ekspektasi gue lah kayak gitu. Nah, terus kayak buat gaya juga oke. Iya, ini sih oke banget. Apalagi kalau dipadu-padanin sama celana denim. Iya, kayak lu Iya. mau OOTD pakai all denim. Outfit denim, Nah, ya kan, yang atau outer yang apa sih, jaket-jaket denim itu, Kayak ya kan. anak-anak apa kayak bobo cafe Bobo racer cafe gitu. racer, ya kan?
itu cocok banget. Cocok banget nih guys buat. Lagian juga gitu. Ininya Sage kan kayak Wrangler gitu Wrangler. kan. Kalau Wrangler kan buat anak motor banget kan. Ini mirip-mirip gitulah. Tadi kita udah nge-review sepatu ini nih dari luarnya, terus sole-nya sama dalamnya. Kalau menurut lo kesimpulan yang lo dapet dari sepatu ini apa? Menurut sebagai lo owning experience sepatu ini ya? Oke, menurut gue buat kalian semua nih yang kayak bertanya-tanya worth nggak beli Sage atau nggak, menurut gue itu worth sih, karena untuk dari use lo, dari rutin lo pakai sepatu ini enteng, fleksibel, terus juga untuk gerah menurut gue nggak gerah. Cuman kalau gerah atau tidaknya itu tergantung kalian. Orang ya. Karena tapi menurut gue nih emang sepatunya nggak gerah, nggak bikin gerah menurut gue. Karena memang denimnya kalau menurut gue ini nggak terlalu tebel sih, 15 oz doang. Dan nggak kaku gitu aja. Itu intinya, nggak kaku. Tadi menurut gue ya, sekarang menurut lo gimana nih? Worth nggak nih? Kalau gue lihat first experience gue ngeliat sepatu ini dari bawah harga 4.000, ini worth it. Soalnya gak ada sepatu yang pakai bahan jeans denim 15 oz kecuali Sage. Ada sebenarnya, cuman bukan produk lokal. Produk lokal. Nah, ya kan? Intinya di situ. Ya, dan terus di bawahnya dia udah pakai open molding, yang itu gue suka. Karena kesan premium. Bener-bener. Ya, terus juga kita lihat di insole-nya sendiri, dia ada patch-nya gitu. Ini kelihatan nggak nih? Kalau kalian kelihatan nih, itu terkesan elegan sama premium sih. Kayak sepatu ini tuh kayak nggak harga 300 ribuan. Bener. Iya kan? Dan yang kalau menurut gue yang paling penting entengnya. Nah iya, soalnya kan ini buat daily use juga pasti kalian beli juga. Kalau enteng kan orang kalau beli sepatu enteng nggak ya? Iya, enteng nggak? Fleksibel nggak? Ya kan? Panas nggak? Gerah nggak? Oke guys, itu aja dari kita review ya, review sedikit, review singkat, review singkat tentang produk ini. Sage Type 3. Sage Type 3. Nah, semoga bermanfaat buat kalian juga ya. Iya, kalau kalian mau jadi referensi sepatu, ini bisa jadi referensi. Iya, dan ini worth it sih. Ya, apalagi kalau buat anak-anak pelajar ya kan. Bener. Kantong-kantong pelajar. Nah, oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @fiskesbrother di sini. We see you in the next video.